Lawan Australia, diam-diam Prabowo bangun pangkalan militer di Pulau Pasir. Wah, tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Ya, saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Kita harus beranggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Halo sahabat bagi-bagi, konflik antara Australia dan Indonesia di Pulau Pasir menemui babak baru. Menteri Pertahanan kini ikut andil untuk mendapatkan kedaulatan atas Pulau Pasir. Tak tanggung-tanggung, Prabowo langsung membuat pangkalan militernya di sana. Mendengar kabar ini tentunya Australia semakin panas dan ingin kibarkan bendera perang. Bersama Paman Biden, Australia sedang merencanakan agar bisa merebut kembali Pulau Pasir dari Indonesia. Bagaimana situasi perebutan Pulau Pasir di sana? Dan apakah pangkalan militer Indonesia di Pulau Pasir akan bertahan melawan alutsista canggih Amerika Serikat? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah. Selain di Natuna Kepulauan Riau, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Pasir, yang saat ini tengah diklaim Australia. Namun sayangnya Prabowo tak merinci lokasi pangkalan militer Indonesia lainnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menyatakan, pembangunan pangkalan militer terletak di wilayah strategis Indonesia yang digadang-gadang berada di Pulau Pasir. Saat ini Indonesia sudah memiliki sejumlah pangkalan militer, salah satunya di Selat Lampa, di Kabupaten Natuna. Namun wacana untuk menambah pangkalan militer muncul usai sejumlah gangguan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Padahal perairan Indo-Pasifik berdasarkan Konvensi United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS, masuk dalam ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap Australia, namun hasilnya nihil. Sahabat bagi-bagi, sementara itu TNI dan Badan Keamanan Laut terus disiagakan di perairan NTT untuk memantau kondisi di sana, setelah terakhir Presiden Jokowi turut ambil sikap. Bersama sejumlah petinggi negara lainnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah berencana membangun pangkalan militer TNI di beberapa wilayah, salah satunya Pulau Pasir NTT, namun saat ini masih sedang dilakukan pematangan untuk pembangunannya. Proses pematangan dan dalam membangun pangkalan-pangkalan maksudnya yaitu, seperti menghadirkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang layak dan modern untuk berada di sana. Termasuk penguatan bakal pangkalan-pangkalan itu melalui alutsista yang layak dan modern. Karena kita tahu yang dihadapi adalah aliansi superpower yang mempunyai segalanya. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya aliansi demi aliansi di Indo-Pasifik membuat Menteri Pertahanan Indonesia buka suara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, Indonesia tak akan terlibat dengan aliansi militer dan konflik di Laut Cina Selatan atau LCS, maupun menjadi negara proksi dalam kondisi apapun. Walaupun sejatinya negara Indonesia memiliki hubungan dagang yang baik dengan China, kita sudah diuntungkan dengan China melalui ekonomi, namun jika China akan mengganggu kedaulatan tetap akan dilawan oleh Indonesia. Selain itu, staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Daniel Anjas Simanjuntak memastikan, Prabowo tak akan bergabung dan ikut dalam fakta pertahanan negara lain. Bahkan alih-alih bergabung dengan negara-negara lain, Prabowo justru terus mendorong diplomasi agar kedua negara tak melakukan konflik berkepanjangan di wilayah itu. Indonesia tetap memiliki komitmen untuk mendirikan perdamaian dunia. Jadi dalam kondisi apapun Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi-aliansi militer dan konflik di Laut Cina Selatan, tapi tentu Indonesia terus mendorong diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri termasuk melalui Pak Prabowo sendiri. Prabowo juga sudah memastikan sikapnya tersebut kepada Menteri Luar Negeri terkait beberapa hari lalu saat keduanya bertemu di kantor Kementerian Pertahanan. Di mana sikap Prabowo sama dan itu dipahami oleh China, Amerika dan Australia. Indonesia banyak menerima bantuan dan kerjasama dengan China, namun sikap Indonesia terkait klaim wilayah oleh negeri tirai bambu di Laut Cina Selatan tak berubah dan akan melawannya. Sahabat bagi-bagi, selain itu rebutan yang terjadi Australia atas gugusan Pulau Pasir pun disoroti oleh Amerika.
Meski demikian tak banyak masyarakat yang mengetahui, karena polemik rebutan gugusan Pulau Pasir ini tak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalan. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia, namun secara geografis hanya 150 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyak nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Australia untuk mencari ikan. Sahabat bagi-bagi, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur Ferdi Tanon mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Ferdian juga mengatakan bahwa klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT itu, memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut dia, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau itu, padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur, Rote dan Alor. Namun sejak ada nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ferdi Tanon menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri, padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timur Rote, Sabu dan juga Alor. Oleh karena itu masyarakat mendesak Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan penerbitan izin prakarsa peraturan presiden atau Perpres tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara, yang sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Februari tahun 2022. Sahabat bagi-bagi, klaim atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan Konferensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Dalam konferensi ini dijelaskan bahwa, bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut maka yang digunakan adalah media lain atau garis tengah. Dalam kenyataannya jarak Indonesia kurang dari 400 mil sehingga sepatutnya Indonesia mendapatkan hak yang sama di Laut Timur. Oleh karena itu Indonesia harus melakukan sesuatu yang memperoleh kembali haknya atas gugusan Pulau Pasir. Semoga konflik ini cepat selesai, dan pembangunan pangkalan militer di sana membuat Australia kabur dari sana. Jangan santuy terus dan tetap barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Step 4. Everybody just